Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Sulasto. Saya dari CGP Angkatan 10. Pada video kali ini, saya mau menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1, koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi siswa untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, hanya mentransfer materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Kemudian yang keempat, jika nilai murid sudah mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Kemudian yang kelima, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian yang keenam, murid hanya melihat objek pembelajaran. Kemudian saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham tentang materi yang saya berikan. Kemudian hanya meminta siswa untuk menghafal materi. Dan yang terakhir, sering merasa gagal, mengeluh jika murid yang saya ajar nilainya tidak tuntas dan selalu melakukan evaluasi pembelajaran. Pertanyaan kedua, apa yang telah berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya yang saya lakukan adalah proses pembelajaran secara menyeluruh. Yang pertama, kognitif. Yang kedua, afektif. Yang ketiga, psikomotor. Yang keempat, spiritual. Yang kelima, sosial. Dan yang keenam adalah budaya. Dari keenam aspek tersebut, itu merupakan pembelajaran yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, berikut ini sesuai dengan pemikiran KHD bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi, sementara guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati dalam mendidik muridnya. Guru mempelajari karakteristik murid. Kemudian, berilah kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, alam dan kodrat zaman. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan
lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Yang saya dapat segera terapkan adalah dalam pembelajaran di kelas yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Menerapkan pembelajaran abad ke-21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kemudian yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Kesimpulan, guru sebagai pelayan peserta didik harus mengenali karakteristiknya yang berbeda-beda agar penerapan pemikiran KHD sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam agar dapat diterima dengan baik. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat CGP angkatan 10.